diberkati Tuhan dan yang mau menjadi berkat secara khusus yang tekun melayani bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kita. Jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yakub diberkati Ishak, Tuhan memberkati, dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Kakak-kakak, kita sudah siap ya? Kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita mau persiapan bersama-sama. Kita mau awali dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami mau bersama mempersiapkan bahan ajar kami. Tuhan berkati dan bimbing kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan penggalian bahan Alkitab dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, jumpa lagi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas kisah Yakub diberkati Ishak. Kejadian pasal yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai dengan 40. Saya akan bacakan buat kakak-kakak semua. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Ishak sudah tua dan matanya rabun sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ia memanggil Esau, anak sulungnya, dan berkata kepadanya, "Anakku," jawab Esau. "Ya, ayah." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu hari kematianku. Sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kusukai. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku meninggal." Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, "Setelah engkau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa pulang, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, 'Aku sudah mendengar ayahmu berkata kepada Esau saudaramu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak untuk kumakan. Aku akan memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku meninggal. Sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba, ambillah bagiku dari sana 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang disukainya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia meninggal.' Tetapi kata Yakub kepada Ribka, ibunya, 'Engkau tahu, Esau saudaraku adalah seorang yang berbulu lebat, sedangkan aku kulitnya licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, lalu disangkanya aku sedang mempermainkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat.' Namun ibunya berkata kepadanya, 'Biarlah kutukmu itu, anakku, jatuh atas diriku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah, ambillah bagiku kambing-kambing itu.' Lalu ia pergi mengambil dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang disukai ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian terbaik milik Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumahnya untuk mengenakannya kepada Yakub, anak bungsunya. Kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Lalu ia menyerahkan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya ke tangan Yakub anaknya. Yakub pun masuk ke tempat ayahnya serta berkata, 'Ayah,' sahut ayahnya, 'Ya, siapakah engkau anakku?' Yakub berkata kepada ayahnya, 'Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang engkau katakan kepadaku. Mari duduk dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar engkau memberkati aku.' Kata Ishak kepada anaknya, 'Secepat ini engkau mendapatkannya, anak.' Jawabnya, 'Karena Tuhan Allahmu membuat aku berhasil.' Lalu Ishak berkata kepada Yakub, 'Marilah mendekat, supaya aku dapat meraba engkau, anakku. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?'
Yakub datang mendekati Ishak ayahnya dan yang merabanya dan berkata, suaranya suara Yakub, tetapi tangannya tangan Esau. Ishak tidak mengenali dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau saudaranya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia bertanya lagi, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu Ishak berkata, dekatkanlah makanan itu kepadaku. Aku akan makan daging buruan anakku agar aku memberkati engkau. Ia mendekatkannya kepada ayahnya, lalu ayahnya makan. Dia juga membawa anggur kepadanya, lalu ayahnya minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah lebih dekat lagi dan ciumlah aku anakku. Yakub datang lebih dekat dan mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, ia memberkati katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan menghamba kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau saudaranya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan lezat, lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, ayah, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau? Sahutnya, akulah anakmu Esau, anak sulungmu. Ishak sangat terkejut dan berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawa kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan aku telah memberkati dia dan dia akan tetap sebagai orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dengan kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku juga ayahku. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya untuk merampas berkat yang diperuntukkan bagimu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkatku itu. Katanya lagi, apakah engkau tidak menyimpan berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, sesungguhnya aku telah menjadikan dia tuan atasmu dan semua saudaranya telah kuberikan kepadanya sebagai hamba dan aku telah memberkati dia dengan gandum dan anggur. Lalu bagimu apa yang dapat perbuat lagi anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ayahku? Berkatilah aku ini juga ayah. Esau pun menangis dengan suara keras. Jawab Ishak ayahnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun yang dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Namun, akan terjadi kelak apabila engkau berjuang keras, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Demikianlah kakak-kakak pembacaan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Wah, ini kisah yang sangat dikenal dan bagi saya ini kisah yang sangat kompleks saudara ya. Jadi kalau kita melihat kisah ini dan melihat pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan menemukan ya sebelum pasal 27 ini ada beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah janji Tuhan kepada Abraham diteruskan kepada Ishak ya. Allah berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham dan seluruh bangsa akan diberkati dan itu berkat itu diberikan kepada Ishak bukan sekedar harta tetapi juga berkat perjanjian Tuhan. Dan nubuat Allah sebelum Esau dan Yakub lahir itu terjadi juga ya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-25 misalnya ayat 23 kita menemukan ada perkataan
Allah kepada Ribka ya, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Jadi udah dinubuatkan sebelumnya. Artinya Allah itu sudah menentukan bahwa Yakub lah yang akan menjadi penerus janji itu. Nah, lalu yang berikutnya ada kisah di mana Esau menjual hak kesulungan. Kejadian 25 ya, ayat 29 sampai 34 tuh ya. Esau menjual kesulungan itu hanya demi semangkuk makanan. Dan ini menunjukkan bahwa Esau tidak menghargai berkat Allah. Lalu gambaran di mana kisah kita ini terlihat sekali ada perpecahan keluarga ya. Jadi Ishak lebih mengasihi Esau, Ribka lebih mengasihi Yakub, dan favoritisme dalam keluarga ini menjadi konflik keluarga artinya ya. Nah, ada beberapa kata-kata kunci yang kita temukan dalam kisah kita ini. Yang pertama tentunya berkat ya. Kata berkat itu muncul berkali-kali dan ini merujuk pada penerus janji Tuhan, pada perlindungan, pada penyertaan Allah dan juga hak-hak penerus umat pilihan. Jadi berkat itu bukan hanya sekedar kekayaan harta benda, tetapi juga apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Lalu yang kedua ada hak sulung. Hak sulung ini ya ini sangat berkaitan ya dengan berkat begitu. Hak sulung itu berarti tanggung jawab rohani, penerus keluarga dan juga penerus janji Tuhan itu ya. Nah, terus lalu kisah kita juga diwarnai dengan ada kata-kata di mana ada percakapan Ribka dengan apa Yakub ya. Yakub yang mendengar ibunya ya. Ishak mendengar suara Yakub. Jadi ada percakapan, ada mendengar. Saudara, ironisnya hampir semua orang lebih mendengar manusia daripada mempercayai Allah sebagai yang menyatakannya. Jadi Ribka sendiri seperti nggak mempercayai Allah. Jadi dia, aduh kayaknya kamu harus dapat berkat itu dari ayahmu itu ya. Nah, yang berikutnya adalah penipuan ya. Yakub pura-pura menjadi Esau dan ini menjadi inti konflik dalam kisah kita ya. Nah, lalu berikutnya adalah soal berkat Tuhan yang nggak bisa dibatalkan. Sesudah Ishak sadar dalam kisah kita kan disebutkan, ya, ia akan tetap diberkati. Itu tuh berarti nggak bisa gagal. Jadi, nah, ini tuh sesuatu yang cukup kompleks ya. Ini menunjukkan sebenarnya sesuatu yang eh, yang penting banget nih ya. Ketika Allah menetapkan rencananya, manusia itu nggak bisa menggagalkannya. Kan ketika Ribka itu mendengar ya yang muda akan menjadi tuan atas kakaknya, itu kan menunjukkan ya terjadi juga gitu ya. Jadi kalau kita melihat kisah ini sebenarnya harusnya Ribka sadar nggak gimana pun walaupun nanti yang sulung itu adalah Esau, tapi Tuhan tuh udah berjanji yang muda akan menjadi tuan atas kakaknya ya, yang tua ya. Nah, kita akan menemukan sebenarnya pesan utama dalam kisah kita ini ya ini menjadi penting sekali ya bahwa Allah itu tetap menggenapi janji dan rencananya meskipun manusia berdosa, manusia lemah dan sering memilih jalan yang salah. Kan kisah kita sebenarnya diwarnai jalan yang salah dari Ribka, dari Yakub ya. Tapi tetap Tuhan tuh sebenarnya punya rencana yang terus digenapi. Tuhan tuh tetap memberkati orang yang dia mau berkati ya. Jadi perhatikan seluruh tokohnya nih, ada Ishak ya. Ishak itu mengikuti nubuatan Allah dan dia lalu tetap ingin memberkati Esau ya. Tapi ternyata Ribka memilih berbohong. Dan bukan hanya Ribka, Yakub juga lalu menipu ayahnya. Nah, Esau ini ya dia pernah meremehkan hak kesulungan ya. Tidak ada, jadi dalam kisah kita ini Ishak, Yakub, Esau, Ribka ya, nggak ada satupun tokoh yang benar-benar menjadi teladan sempurna dalam kisah kita ini ya. Jadi yang utama sebenarnya bukan kisah-kisah tokoh-tokoh ini, tapi adalah Allah yang setia memberkati. Jadi kalau kita menyampaikan cerita ini perlu hati-hati nih ya kakak-kakak. Cerita ini bukan mengajarkan kalau kamu pintar menipu, kamu akan dapat berkat. Jangan tuh ya. Atau tujuan baik boleh dicapai dengan cara yang salah. Jangan ya. Sebaliknya, kita harus mengatakan bahwa berkat itu berasal dari Allah. Berkat itu tidak bisa direbut oleh usaha manusia apapun. Setiap orang ada berkat Tuhannya. Allah itu sanggup menggenapi rencananya bahkan sekalipun ketika manusia itu gagal ya. Dosa itu selalu membawa akibat ya. Nah, itu kan kalau kita melanjutkan kisahnya nanti sudah pasal ini Yakub harus melarikan diri, lalu hubungan keluarganya hancur, Ribka nggak pernah ketemu lagi dengan Yakub ya. Lalu Esau membenci Yakub. Jadi
sebenarnya Yakub juga menerima konsekuensi dari tindakannya itu ya, dan itu menjadi penting untuk diberikan kesadaran pada adik-adik. Jadi apa yang relevan buat adik-adik bahwa berkat Tuhan itu ya berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari kecurangan. Mencontek misalnya supaya nilai bagus, nggak boleh. Berbohong supaya tidak dimarahi, nah itu juga nggak boleh. Curang supaya bisa menang permainan. Jadi cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan itu senang ketika kita jujur, ketika kita nggak berbuat curang untuk menerima kebaikannya. Ya. Lalu yang berikut juga kakak bisa berbagi soal Tuhan itu memberkati, Tuhan mengasihi tanpa harus kita berebut gitu ya. Jadi berebut perhatian orang tua, berebut hadiah, berebut pujian guru, berebut giliran bermain. Firman Tuhan itu mengingatkan bahwa kasih dan berkat Tuhan itu tidak perlu diperebutkan. Kalau belum gilirannya nggak apa-apa, nanti ada berkat Tuhan yang lain kok ya. Dan itu perlu ditekankan kepada adik-adik. Dan yang penting juga adalah kebohongan itu selalu membawa masalah ya. Yakub akhirnya susah kan ya. Nah, anak-anak juga harus paham soal itu. Dan yang penting adalah kita memperkenalkan Tuhan adalah Allah yang memberkati. Tuhan adalah Allah yang setia. Kalaupun kita berbohong, kalaupun kita iri, kalaupun kita berbuat salah, ya Tuhan itu bisa bertindak dan tetap mengasihi dan mengundang mereka untuk bertobat. Nah, itu pentingnya. Kakak-kakak, itulah pesan yang perlu kita sampaikan tentang Tuhan yang memberkati, Tuhan yang sungguh-sungguh bisa melakukan rencananya dengan baik tanpa harus ada usaha-usaha kita. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Angela Andriono. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Belajar dari kisah Yakub diberkati Ishak, Tuhan memberkati, dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Baiklah kakak-kakak, sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Angela Andriono. Mari Kak Angela. Shalom kakak-kakak, mari sekarang kita mempersiapkan bahan ajar untuk kelas Batita dan Balita. Tema kali ini adalah Tuhan memberkati dari landasan firman Tuhan Kejadian 27 ayat 1-40 seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk tujuannya, anak mengetahui kisah Ishak memberkati Yakub, anak dapat menceritakan ulang kisah Ishak memberkati Yakub, dan yang terpenting adalah anak mengenal Tuhan yang menjadi sumber berkat itu sendiri. Untuk bahan ajar ini, kakak-kakak bisa klik di link bit.ly /alat peraga suluh anak atau scan di QR code di sini untuk mendapatkan alat peraga sesuai yang di buku panduan. Untuk mengawali cerita ini, kita bisa mulai dari memberikan pemahaman untuk anak-anak apa sih berkat itu melalui sebuah gambaran seperti ini. Kita bisa tunjukkan gambar. Wah, adik-adik, lihat. Ada yang senang sekali ini ya. Wah, giginya kelihatan semua itu tandanya mereka sedang tersenyum. Coba kita lihat di sekelilingnya itu. Wah, ada mainan, betul. Ada kado. Ada makanan, ya. Ada keluarga juga. Wah, banyak sekali ya. Kalau adik-adik punya mama papa, itu berkat bukan? Ya, itu berkat. Kalau bisa makan makanan, apakah itu berkat? Ya. Kalau punya teman? Ya. Punya saudara? Iya. Wah, setelah menerima kado ini, anak ini berdoa,
Tuhan, terima kasih ya untuk semua berkat-Mu. Nah, adik-adik, berkat itu adalah hadiah dari Tuhan. Papa mama, makanan, kesehatan, saudara, semuanya ini adalah berkat dari Tuhan. Hari ini kita akan mendengar tentang seseorang di Alkitab yang ingin mendapatkan berkat. Gimana ya ceritanya ya? Yuk kita simak sama-sama. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Kira-kira keluarga siapa ini? Ada yang bisa tebak? Ada dua saudara kembar, tapi berbeda sekali. Keluarga siapa ya? Ya, Esau dan Yakub, keluarga Bapak Ishak. Nih, Pak Ishak di sini, kemudian istrinya namanya Ribka. Mereka punya dua orang anak kembar. Yang pertama namanya Esau dan yang kedua namanya Yakub. Walaupun mereka kembar, mereka berbeda sekali. Esau suka berburu di hutan, dan Esau sering berada di luar, sedangkan Yakub lebih sering tinggal di rumah dan membantu di dalam keluarga. Suatu hari, Pak Ishak sudah sangat tua adik-adik. Matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Ishak ingin mengucapkan doa berkat untuk Esau, anak sulungnya atau anak yang pertama. Bapak Ishak minta tolong kepada Esau untuk berburu dan memasakkan sebuah makanan yang lezat untuknya sebelum ia memberi berkat. Nah, saat mendengar Ishak berbicara dengan Esau, Ribka teringat akan janji Tuhan. Tuhan pernah berkata bahwa Yakub akan menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ribka ingin Yakub menerima berkat itu, tapi Ribka tidak sabar menunggu Tuhan bekerja. Ketika Esau sedang pergi berburu, Ribka mengambil baju Esau dan memakaikannya kepada Yakub. Ribka juga memasakkan makanan yang enak sekali seperti hasil buruan Esau. Sesudah itu, Ribka mengajak Yakub untuk mendatangi ayahnya. Menggunakan pakaian seperti Esau, membawa makanan yang sangat lezat. Nah, karena Ishak tidak dapat melihat dengan jelas, dia mengira Yakub adalah Esau. Lalu Ishak mengucapkan doa berkat kepada Yakub. Tapi sebenarnya yang dilakukan Ribka dan Yakub ini menurut adik-adik benar nggak ya? Ini termasuk berbohong ya sebenarnya. Dan Tuhan tidak suka kalau kita berbohong. Betul, Tuhan senang kalau anak-anaknya berkata dengan jujur. Cara yang dilakukan Yakub ini tidak benar. Jadi, bukan karena apa yang dilakukan oleh Yakub, tapi karena Tuhan setia pada janjinya. Jadi Tuhan mengizinkan Ishak memberkati Yakub. Tapi dari mana sumber berkatnya? Dari Tuhan. Tuhanlah sumber segala berkat. Adik-adik, Tuhan memberi kita berkat karena Tuhan baik. Bukan karena kita yang paling pintar, bukan karena kita paling hebat, bukan juga karena apa yang kita lakukan. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Karena itu, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau berkata yang jujur, dan mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita tidak perlu berbohong untuk mendapatkan berkat, karena siapa yang memberi berkat? Tuhan. Tuhanlah sumber berkat kita. Dan mengenal siapa Tuhan, itu adalah berkat yang paling besar, yang paling istimewa. Nah, ini untuk ayat hafalannya diambil dari Kejadian 28 ayat 3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Untuk aktivitasnya bisa kakak-kakak download melalui link yang tadi. Terima kasih, selamat mempersiapkan diri. Terima kasih ya Kak Angela Andriono yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari kisah Yakub diberkati Ishak, Tuhan memberkati, dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Sekarang kita mau mempersiapkan bahan ajar untuk anak-anak di kelas kecil, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Mari Kak. Selamat berjumpa kembali kakak-kakak. Terima kasih Kak Santi atau Pak Hendra. Hari ini kita akan berbagi berkaitan dengan Tuhan memberkati, belajar dari kisah Ishak memberkati Yakub. Nah, saya izin share screen. Bagaimana tadi sudah dijelasin gitu ya, saya hanya menambahkan beberapa poin, yaitu tujuannya anak mengetahui kisah Ishak memberkati Yakub, anak tahu Tuhan memberkati Yakub sebagai anak sulung, anak bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidupnya, begitu ya. Dan ini untuk anak kelas kecil ya. Nah, sebelum itu saya juga memberikan poin-poin penekanan gitu ya. Tradisi hak kesulungan di zaman itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam Kejadian 25 ayat 23, Allah sebenarnya sudah merencanakan yang dianugerahi berkat kesulungan adalah anak kedua ya. Tadi mungkin sudah dijelasin, menyangkut hak berkat utama keluarga gitu kan ya, pemimpin keluarga dan ibadah bagian besar dari hak waris, hak memperoleh perjanjian Allah dengan Abraham gitu kan ya. Nah, terus ada dua hal yang kalau dalam diri Esau kita bisa mengacu pada cerita-cerita sebelumnya, menganggap enteng hak kesulungan sehingga menukarkan hak kesulungannya dengan sup kacang merah ya, gitu ya, semangkok sup kacang merah gitu ya, dan dia tidak bisa menjaga hal penting dalam dirinya. Nah, tapi Ribka yang diberi mandat Allah di Kejadian 25 ayat 22 itu tidak sabar untuk menantikan rencana Allah sehingga mereka melakukan penipuan kepada si siapa itu Ishak ya. Begitu, dan sebenarnya itu sudah direncanakan gitu ya, dalam Roma 9 ayat 11 sampai 12 itu Tuhan sudah merencanakan bahwa Yakub lah yang nanti akan menjadi yang sulung gitu ya, yang sulung menjadi hambanya begitu, seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan penipuan itu gitu ya, menuai konsekuensi dalam cerita-cerita berikutnya. Si Ribka berpisah dengan kedua anaknya, bahkan Ribka tidak berjumpa lagi dengan Yakub, anak kesayangannya itu. Yakub harus melarikan diri dalam ketakutan, bahkan ditipu oleh Laban gitu ya. Melalui kisah ini, kira-kira anak-anak diajar berkat Allah tidak tergantung pada tindakan manusia gitu ya. Seperti itu. Nah, runtutan cerita untuk kelas kecil, ya. Saya mengusulkan seperti ini, kakak-kakak sekalian. Tuhan memilih memberi anugerah kepada Yakub. Itu harus di-mention dulu. Terus kemudian kita baru menceritakan tentang Ishak yang bercakap dengan Esau yang didengar oleh Ribka gitu ya. Ribka menyuruh Yakub untuk mengambil anak kambing terbaik. Yakub memberi makan dengan menggunakan pakaian Esau. Ishak memberkati Yakub gitu kan ya. Itu dengan adanya awalnya kan si Ishak itu meragukan gitu kan ya, sampai ditanyain 3 kali gitu ya. Yakub pun berbohong gitu ya, gitu kan, seperti itu. Esau yang sedih dan marah karena kehilangan berkat anak sulung gitu ya. Dan anak-anak belajar untuk tidak meremehkan berkat Tuhan, percaya kepada Allah yang setia. Tuhan memberi anugerah tidak tergantung dari tindakan manusia gitu kan ya. Harusnya Ribka bersabar gitu ya, pasti Tuhan punya cara untuk itu gitu kan ya. Nah, kreasi penyampaiannya dengan gambar, terus kemudian bisa dengan acak kata, ataupun aktivitasnya mewarnai dan bercerita begitu. Yang pertama ini gambarnya sudah saya pilihin, gitu ya, yang mungkin sesuai gitu kan ya dengan anak-anak kelas 1, 2, gitu ya, bahkan mungkin kelas 3 juga, gitu kan ya. Terus dengan acak kata, jadi ada beberapa kata yang kita acak gitu ya. Misalnya kata Tuhan, Tuhan berfirman bahwa Yakub akan diberkati. Terus ini Ribka mendengar kata dengarnya itu gitu kan ya. Terus ini menyuruh anak mengambil kambing, kambingnya ini makanan gitu kan ya. Yang ini Ishak memberkati Yakub, yang ini kehilangan berkat,
yang ini anugerah gitu kan ya. Nah, kata-kata ini dicetak gitu kan ya, atau ditulis di kertas gitu ya, terus ditempel di sekitar ruangan kelas gitu kakak-kakak sekalian. Ini contohnya seperti ini. Nanti ceritanya bisa aja anak-anak nanti diajak ini tur, tur berkeliling kelas gitu misalnya. Jadi mulai dari sisi sebelah sini gitu kan ya. Oh, apa ini kira-kira adik-adik? Kata apa? eh Deng menar, apa itu ya gitu kan. Terus kemudian, oh ini mendengar, apa mendengar gitu ya. Siapa yang mendengar? Oh rupanya Ribka mendengar adik-adik sekalian bahwa Ishak mau memberkati atau memberikan berkat kesulungan buat si Esau gitu kan ya. Dan seterusnya kakak-kakak sekalian. Dan ini berputar ya sampai pada anugerah ini terakhir seperti itu. Atau bisa juga apa namanya, mereka suruh menebak dulu apa aja kata-katanya. Nah, terus baru mereka coba suruh ngurutin gitu kan ya. Yang mana dulu begitu kan seperti itu. Atau ya kakaknya langsung menjelaskan atau menceritakan dari kata-kata yang sudah dipecahkan oleh anak-anak itu begitu. Itu ya kakak-kakak sekalian. Terus yang berikutnya adalah aktivitas mewarnai dan bercerita gitu kan ya. Nah ini anak-anak diminta mewarnai gambar masing-masing. Nanti GSM akan bercerita dengan memakai gambar yang telah diwarnai anak-anak begitu. Kalau ini satu-satu gitu kan ya. Ya mungkin dibuatin 2 atau 3 set gitu kan ya gitu. Nah nanti kakak guru sekolah minggu akan pakai gambar yang sudah diwarnai oleh anak-anak untuk bercerita gitu kan. Nah, bisa dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan seperti itu. Nanti bisa dipilih. Atau kalau tadi kan cuma 6 anak yang terpilih. Kalau yang ini gambarnya diacak gitu ya. Jadi setiap mereka dapat 7 gambar gitu ya. Yang cerita tadi itu gitu 7 gambar. Mereka mewarnai semua terus ataupun mereka disuruh mengurutkan dulu sesuai dengan cerita. Jadi kakak-kakak cerita dulu, terus baru anak-anak dikasih itu gambar-gambar itu, terus mereka mengurutkan nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana. Nah, terus kemudian suruh coba 1 atau 2 orang bercerita dulu gitu kan ya, sesuai urutan gambar itu. Nah, setelah itu baru mewarnai. Kalau mewarnainya eh enggak selesai bisa juga dibawa pulang untuk diselesaikan di rumah. Seperti itu kakak-kakak. Nah, contohnya seperti ini ya gambarnya gitu. Jadi 1 A4 bagi jadi 4 aja gitu kan ya. Setiap anak dapat 2 lembar begitu kan ya. Nah, tapi ini dipotong kakak-kakak terus diacak begitu. Nanti mereka yang menyusun sendiri di bukunya atau dibuatin dikasih kertas HVS lagi terus kemudian mereka suruh menata sesuai urutannya itu juga boleh gitu ya. Terserah kreativitas dari kakak-kakak. Semoga ini kan istilahnya mau menginspirasi kakak-kakak gitu kan ya dengan metode yang boleh diusulkan atau saya usulkan seperti itu. Begitu kakak-kakak sekalian ya. Nah, sedangkan ayat hafalannya saya ambil dari Markus 10 ayat 16. Ia memberkati mereka, yaitu anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak gitu kan ya. Nah, makanya dari itu kita harus menghargai berkat-berkat Tuhan, menjaganya. Nah, lagunya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu gitu ya, tahu kan ya itu ya. Terus Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang dapat nah itu ya. Itu ya kakak-kakak sekalian. Terus yang berikutnya ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam itu ya. Nah, itu aja dari saya untuk kelas eh, kelas kecil ya. Semoga 3 ide ini ataupun 3 usulan ini boleh membantu kakak-kakak untuk membawakan cerita dengan baik ataupun juga aktivitas yang menarik buat anak-anak. Ataupun bisa juga dikreasikan juga boleh begitu ya. Terima kasih saya kembalikan kepada Kak Santi. Terima kasih ya Kak David Kusuma yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dan yang akan menyampaikannya juga adalah Kak David Kusuma. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel
Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Sekarang kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Kisah Yakub diberkati Ishak, Tuhan memberkati. Dan kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Mari Kak David. Nah, kakak-kakak kembali lagi. Terima kasih Kak Santi, Pak Indra. Eh, saya akan share screen buat sekarang kelas besar ya, kelas besar. Nah, ini kelas besar ya kakak-kakak, sama itu tujuannya juga sama kakak-kakak sekalian, nanti dibaca aja gitu kan ya. Cuma ini ada perubahan sedikit gitu kan ya. Kalau yang kelas besar gitu ya, Tuhan memilih memberi anugerah kepada Yakub itu sama, Ishak bercakap dengan Esau juga sama. Ribka menyuruh Yakub mengambil anak kambing yang terbaik, Yakub memberi makan, ini sama gitu ya. Cuma di poin ketujuh ini jadinya gitu kan ya. Ini ada tambahan gitu ya, di poin ketujuh ini belajar percaya pada rencana Allah gitu ya, di mana Ribka kan dia sudah dikasih tahu kan sebenarnya bahwa Yakub pasti akan menjadi lebih tinggi gitu kan, menjadi tuan atas kakaknya itu begitu ya. Tapi Ribka dengan usahanya sendiri gitu ya, mengandalkan usahanya sendiri gitu ya, sehingga memberikan tipu muslihat itu gitu kan ya. Nah, ini yang perlu ditegaskan, belajar percaya pada rencana Allah akan tetap, harusnya tanpa tipu muslihat Allah akan memberikannya gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu membawa apa? Membawa konsekuensi gitu kan ya, sehingga si Yakub pun selalu dirundung rasa bersalah begitu kan ya. Bahkan nanti di cerita selanjutnya, bahkan pada saat mau berjumpa dengan Esau pun gitu ya, dia sampai bergumul berat gitu kan ya, sehingga namanya diganti oleh Allah menjadi Israel begitu kan, seperti itu. Nah, eh, apa dan juga dia juga harus berpisah dengan eh, mamanya gitu kan ya, dengan ibunya. Terus dia juga mengalami ditipu oleh Laban begitu, pamannya itu gitu kan ya. Nah, poinnya adalah di poin 9 ini, Tuhan memberi anugerah tidak tergantung dari tindakan manusia. Sama kalau kita ingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib pun di saat kita masih berdosa gitu kan ya. Bukannya kita harus tobat, ayo bertobat semuanya terus Tuhan baru mati, enggak. Tapi Tuhan memberikan pendamaian itu, memberikan kasih karunia dan anugerah itu terlebih dahulu, ya, sehingga barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal itu ya kakak-kakak sekalian. Gitu ya. Tuhan memberikan anugerahnya terlebih dahulu, dan itu tidak tergantung dari tindakan kita gitu. Nah, kreasi penyampaiannya sama dengan gambar dan ada aktivitas nanti bingo ya. Ini gambarnya juga sudah saya sesuaikan kira-kira gitu ya, tidak terlalu anak gitu kan ya, seperti itu. Nah, terus aktivitas kuis bingo ya, aktivitas kuis bingonya gimana gitu kan ya. Nah, ini ya, tujuannya mengingat pesan firman Allah, setia mengenapi rencananya, tapi manusia tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Cetak kartu bingo 6 pola, saya sudah buatin gitu kan ya, buatin dengan ChatGPT. Itu nanti tinggal di print-print aja kakak-kakak sejumlah anak-anaknya gitu ya. Pokoknya acak gitu ya, setiap anak itu dapat satu. Mau kartu yang satu, atau pola yang dua, atau pola tiga, atau pola 4, 5, atau 6, terserah gitu kan ya. Seperti itu. Itu cuma buat jawaban gitu ya, menolong menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya. Setiap anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru dengan melingkari jawaban dan diberi nomor. Misalnya pertanyaan nomor 1 kasih nomor 1, pertanyaan nomor 2 lingkari terus kasih nomor 2 gitu kan ya. Nah, jika tidak ada pilihan gitu ya, ditulis di kolom free, ada itu satu kolom free, nanti ditulis di situ ya, tidak, atau apa gitu kan ya. Jika semua pertanyaan tadi dijawab, maka dilakukan pengecekan. Ngeceknya kartu bingonya mereka harus dikasih ke teman sebelah kanannya gitu ya, sebelah kanan, terus yang kanan lagi, nanti yang paling kanan kasih yang paling kiri duduknya gitu kan, seperti itu, biar semuanya teracak gitu ya. Nah, jika jawaban paling banyak yang benar itu yang menang gitu ya, nanti dikasih
hadiah kecil lah gitu, seperti itu. Contohnya seperti ini ya kakak-kakak. Ini misalnya pertanyaan pertama gitu kan ya, siapakah ayah Esau dan Yakub gitu kan, Ishak kan. Nah, nanti kasih lingkaran terus kasih nomor satu begitu, seperti itu. Jadi ini bingonya nggak bingo yang mendatar berapa terus kemudian eh menang gitu, enggak. Ini sebenarnya cuma menjawab pertanyaan, tapi dengan adanya begini kan lebih menarik begitu kan, ada gambar terus mereka harus cari gitu kan di situ, seperti itu. Ini ya, ini pertanyaan-pertanyaannya saya juga sudah kasih jawabannya kakak-kakak tinggal menanyakan saja begitu kan ya, seperti itu. Ini ya sudah diiniin semua. Oke, itu. Nah, nanti semua bahan-bahan ini saya sudah masukkan di dalam Google Drive. Nanti kakak-kakak tinggal sedot di Google Drive itu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini. Nah, ayat hafalannya saya ambil dari Roma 9 ayat 16. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Seperti itu ya. Begitu sesuai dengan kalau kelas besar kan bisa lebih memahami begitu kan ya, di balik kelemahan-kelemahan sang tokoh-tokoh Alkitab itu begitu. Nah, pujian bila topan keras melanda hidupmu, Allah besar dan kuat sama kuda daki gunung yang tinggi sama itu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Semoga dua hal ini menolong kakak-kakak ya, ataupun menginspirasi sedikit gitu ya untuk kakak-kakak sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Santi atau Pak Hendra. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat kakak-kakak sekalian. Terima kasih ya Kak David Kusuma yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah merampungkan bahan ajar dari mulai batita balita, kecil dan juga besar. Kakak-kakak juga dapat memanfaatkan lagu-lagu sekolah minggu yang kami produksi melalui channel YKB TV. Kakak-kakak bisa memanfaatkannya itu untuk boleh bernyanyi ya bersama dengan anak-anak sekolah minggu di kelas-kelas sekolah minggu. Kakak-kakak, kami telah menyajikan semua nih dari mulai bahan Alkitab maupun juga usulan metode. Bagian kakak-kakak adalah memanfaatkan ini secara optimal sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak saat ini sedang mendampingi dan membimbing anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita mau menutup episode ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih Engkau kiranya boleh memberkati kakak-kakak dimanapun berada yang masih perlu memproses bahan ini dengan baik dan juga matang. Berkati dan bimbinglah mereka, berikanlah kepada mereka roh ketekunan dan juga roh kerajinan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.